Halo sahabat. Baru awal tahun 2025, curah hujan tinggi udah menyambut di sejumlah wilayah di tanah air aja nih. Semoga tidak mengendurkan semangat kita ya. Nah, tahu nggak nih, 5 kota mana saja yang intensitas hujannya tertinggi setiap tahunnya? Ini nih bocorannya dari data BMKG. Kita mulai dari yang kelima. Jayapura, Papua. Ternyata kota di timur Indonesia ini masuk dalam kategori tertinggi ketika musim hujan berlangsung. BMKG mencatat rata-rata jumlah debit air hujan saat hujan terjadi mencapai 2.800 hingga 3.000 mm per tahun. Di tahun 2019 dan 2022, curah hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan sejumlah wilayah di Jayapura terendam banjir. Dan wilayah-wilayah seperti Sentani dan Entrop menjadi wilayah yang rawan banjir. Yang keempat, Pontianak, Kalimantan Barat. Kota Pontianak juga termasuk memiliki curah hujan yang cukup tinggi, sahabat. Data BMKG mencatat jumlah debit air hujan yang turun per tahunnya di Pontianak mencapai rata-rata 3.000 hingga 3.300 mm. Dan di tahun 2022 silam, beberapa wilayah di kota Pontianak dilanda banjir yang cukup parah. Tanjung Pura, Gajah Mada, dan Sungai Jawi menjadi wilayah yang rawan banjir. Yang ketiga, Padang, Sumatera Barat. Kota yang ikonik dengan rumah gadang ini juga memiliki curah hujan yang tinggi loh ketika memasuki musim penghujan. Karena letaknya di pesisir barat Sumatera, kota ini langsung berhadapan dengan Samudra Hindia, sehingga kelembapan udara dari angin barat dapat menyebabkan curah hujan yang besar. Saat curah hujan tinggi, jumlah debit air hujan yang tertampung di Kota Padang mencapai 3.200 hingga 3.500 mm per tahun. Karena tingginya volume air hujan, ya pastinya sejumlah wilayah dataran rendah terendam banjir. Sejumlah kecamatan seperti Koto Tangah, Padang Selatan, Padang Utara, Padang Timur, dan Nanggalo menjadi wilayah yang rentan dilanda banjir. Yang kedua, Manado, Sulawesi Utara. Kota besar yang satu ini juga masuk dalam kategori curah hujan tertinggi, sahabat. Karena lokasinya berdekatan dengan Samudra Pasifik, kota Manado sangat rentan terjadi hujan deras karena pengaruh angin muson. Dan BMKG pun mencatat, jumlah debit air hujan yang turun di kota Manado mencapai rata-rata 3.500 mm per tahun. Dan karena tingginya curah hujan, kota Manado pernah dilanda musibah banjir dan longsor yang cukup parah di tahun 2014 dan beberapa kali seperti di tahun 2021 dan 2023. Wilayah seperti Tikala, Singkil, Karame, dan Wamonasa menjadi wilayah rawan banjir. Dan di tahun 2021 di kawasan wisata Boulevard Kota Manado pernah dilanda gelombang pasang laut yang mirip tsunami. Dan pastinya sahabat tahu dong kota yang pertama. Betul, Kota Bogor, Jawa Barat. Salah satu kota penyangga Jakarta ini menjadi kota yang memiliki curah hujan tertinggi di Indonesia. Karena kondisi geografis Bogor berada di kaki Gunung Salak dan Gunung Pangrango, sehingga kota ini mengalami hujan orografis karena udara lembab Laut Jawa naik dan mengembun di pegunungan. Dan rata-rata per tahunnya, jumlah debit air hujan yang turun di kota Bogor mencapai 3.500 hingga 4.000 mm. Jadi nggak heran ya kalau Bogor dijuluki sebagai kota hujan. Dan setiap tahunnya ketika musim hujan, wilayah-wilayah seperti Bogor Utara, Barat, Selatan, Tengah, dan Tanah Sereal selalu terendam banjir. Itu dia 5 kota yang memiliki curah hujan yang tertinggi. Sekali lagi, tetap waspada berkendara di saat hujan dan siaga selalu untuk wilayah rawan banjir. Dan yang pasti, tetap jaga kesehatan. Ketemu lagi ya
ya di Lensa Indonesia Malam. Tadi tuh pas banget tuh Don, hujan. Benar, apalagi sekarang ini lagi hujan deras juga ya di Jakarta dan sekitarnya. Jakarta juga ya, tapi ternyata Jakarta tidak termasuk 5 kota dengan curah hujan tertinggi. Dan nomor satunya sudah pasti kota hujan. Tuh julukannya aja udah kota hujan, Bogor. Bener, aduh luar biasa. Pokoknya jangan hujan-hujan keseringan deh karena dikit-dikit banjir ya kalau hujan ya. Kita sapa dulu yuk pemirsa ada di rumah nih. Halo Sobat RTV, kita ketemu lagi di Lensa Indonesia Malam bersama saya Tasya Syari. Dan saya Doni Hermatra. Nih kali ini ada apa Tasya? Kali ini kita mau ngomongin dari soal yang hujan-hujan, kita ngomongin ke hal yang serius. Tentu masih ingat dong ya sama Iwas ya kan? Iwas ini nih berkas perkara Iwas ini pria difabel yang jadi tersangka pelecehan seksual di NTB ini udah lengkap nih Don, lengkap sudah. Wah, kalau sebelumnya ini kan Iwas jadi tahanan rumah ya. Kabarnya kali ini dia bakalan ditahan di lapas kelas 2A Lombok Barat, Tasya. Betul banget, dan ini penahanannya sangat dramatis. Katanya si Iwas menangis sejadi-jadinya. Waduh, luar biasa, kita lihat ya. Tangis Iwas pecah setelah diserahkan oleh penyidik Ditreskrimum Polda NTB ke Kejaksaan Negeri Mataram pada Kamis pagi. Ia menolak ditahan, bahkan berteriak mengancam akan bunuh diri. Tersangka takut tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari secara mandiri jika ditahan di rutan. Karena dari kecil, semua kegiatan seperti makan minum, mandi, dan buang air selalu dibantu oleh ibunya. Jika selama ini Iwas jadi tahanan rumah, kini pria difabel ini akan ditahan selama 20 hari di lapas kelas 2A Kuripan Lombok Barat. Tersangka pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram NTB ini juga terancam hukuman 12 tahun penjara. Menurut Kejaksaan, penahanan Iwas sudah memenuhi syarat dengan mempertimbangkan pendapat para ahli dan surat rekomendasi Komisi Disabilitas Daerah NTB. Ini kan ada ahli yang sudah menyampaikan, ya. Saya sampaikan dari ahli pidana, forensik, bahkan dari Universitas Gajah Mada, dari UI, ya. Kemudian dari dari Komisi Disabilitas Daerah Provinsi NTB. Sebelum ditahan, Iwas didampingi penasihat hukumnya telah menjalani pemeriksaan di Kejati NTB. Tersangka kekeh mengklaim perbuatannya terhadap korban atas dasar suka sama suka tanpa ancaman. Dari Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Sofiana, RTV. Nah sekarang kita lanjut ke Batu Jawa Timur nih Don. Kamu tahu dong ya pasti ya kecelakaan tragis yang gara-gara bus pariwisata itu yang kemarin malam tuh Don. Nah ini kabarnya ada 4 orang yang meninggal sama puluhan lainnya luka-luka. Tapi itu beneran karena rem busnya rusak ya Tas ya? Nah ini kata Pak Polisi sih katanya memang sistem remnya atau fungsi remnya ini gagal. Tapi yang jelas ternyata si bus ini tuh izin angkut busnya sudah kadaluarsa sejak 2020. Wah. Nah loh itu apa perusahaan yang nggak tahu ya masalah ini sebelum busnya disewa? Kita lihat aja informasi berikut ini. Bus pariwisata Sakindra Trans yang membawa rombongan pelajar SMK asal Badung, Bali, Rabu sekitar pukul 7 malam menabrak 6 mobil dan 6 motor di Kota Batu, Jawa Timur. Bus baru berhenti setelah menabrak sebuah pohon. Belum, Mas. Diduga sopir sulit mengendalikan laju bus karena rem tidak berfungsi. Akibatnya 4 orang meninggal dunia, 2 luka berat dan 8 luka ringan dirawat di 2 rumah sakit, yakni RS Bayangkara Hasta Brata dan RS Karsa Husada Kota Batu. Setelah dilakukan olah TKP Kamis pagi, diketahui kecelakaan tragis itu terjadi di 7 titik tabrakan dalam jarak 2,3 km. Selain itu, ditemukan fakta pula bahwa izin angkut dan uji kir bus maut tersebut sudah kadaluarsa. Ternyata surat izin angkutnya kadaluarsa pada tanggal 26 April 2020. Kemudian
Uji berkalanya pun atau yang kita kenal dengan KIR gitu, mati di tanggal 15 Desember 2023. Penyelidikan terus dilakukan hingga mendatangi kantor perusahaan otobus Sakyndra Trans yang beralamat di Jakarta. Sementara hingga saat ini, polisi belum menetapkan satupun tersangka. Dari Batu, Jawa Timur, Simon Aswat, RTV. Nah, dari viral yang tadi tuh kecelakaan bus yang ada di Batu Malang, kita ke viral lainnya nih Don. Ini juga heboh banget. Ini ada video di sosial media ya Don ya, yang narasinya katanya sih camat ngumpetin cewek di dalam ruang kerjanya. Waduh, itu yang di Surabaya kan ya? Tapi ada sanggahannya nih Tasya. Katanya yang ada di dalam ruangan itu tuh stafnya. Jadi mereka tuh mau rapat. Dan dia tuh ketakutan gara-gara tiba-tiba pintunya tuh digedor sama puluhan orang. Nah itu tuh Don, bener banget. Ini ternyata ya katanya sih yang bikin narasinya ini yang tuh ngumpetin cewek di ruang kerja ini katanya mau dibawa ke ranah hukum. Wah, kira-kira kita cek faktanya aja kali ya. Ini dia. Kamar kiri kantor Mas. Saya kantor siapa? Kantor kamu enggak ini? Kantor masyarakat. Kantor masyarakat. Ada apa nih marah-marah? Loh, malah langsung masuk ke ruangan camat lagi. Ah, ini. Kok gak gini caranya ini? Bang. Tapi kok ada perempuan yang sembunyi di kolong meja ya? Video ini viral di media sosial. Narasi video bercerita tentang puluhan anggota ormas yang menggerebek ruang camat Asemrowo, Surabaya, Jawa Timur dan menemukan seorang perempuan yang bersembunyi di kolong meja. Padahal di luar ruangan ada banyak orang, mulai dari pegawai kecamatan hingga anggota Babinsa juga sedang berjaga. Tidak ada keterangan lain, tapi dari tulisannya video ini menuduh camat menyembunyikan wanita di kantornya. Video ini pun memancing netizen berkomentar. Ada yang udah suuzon, ada yang bersikap netral, ada juga yang membela. Dia tahu camat ini. Nah, Camat Asemrowo mengklarifikasi video ini. Ia menegaskan bahwa video ini merupakan upaya intimidasi pihak ormas lantaran kecewa karena kecamatan akan menertibkan sejumlah bangunan liar di wilayahnya. Ia juga menganggap narasi video itu fitnah dan berencana melaporkannya ke polisi. Kalau dilihat dari framing, nanti saya dengan sama keluarga mungkin akan ada laporan ke Polda karena ini sudah satu fitnah tentang undang-undang ITE. Saya menentukan ini di warga, di masyarakat, saya malah beginian. Jadi saya merasa ini sudah keterlaluan. Adabnya, pokok-pokok ini pada aparat kita ini masyarakat, Pak. Langsung dengan... Nah, wanita yang bersembunyi di kolong meja ternyata staf kecamatan yang sedang menyiapkan peralatan untuk rapat virtual. Kenapa saya lari di bawah mejanya Pak Camat? Jadi tadi saya ketakutan. Bukan karena saya melakukan sesuatu yang aneh-aneh dengan Pak Camat. Tidak ada. Di dalam situ pure kami melakukan koordinasi. Dan baju saya juga utuh. Saya tidak melakukan apa-apa di dalam ruangan Bapak Camat. Dan di sana saya bertiga. Ingat ya sahabat, tidak semua unggahan yang ada di dunia maya itu benar. Teliti kembali semua informasi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV. Natasya, kalau tadi ada kisru di kantor kecamatan. Nah, yang satu ini ada kisah tentang murid SD yang bikin adem, Tasya. Kenapa tuh Don bikin ademnya, Don? Nah, tahu kan kalau pemerintah nih sekarang lagi mengadakan pelaksanaan program makanan bergizi gratis. Ini dimulai hari Senin kemarin kan. Nah, ini ada salah satu bocah SD yang lebih milih nggak makan di sekolah supaya nasinya ini bisa dimakan bareng sama ibunya di rumah. Ya ampun, sweet banget anaknya. Jadi pengen lihat ya gimana kisahnya ya. Langsung aja, ini dia. Ada yang istimewa di SD Negeri 1 Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo pada hari pertama pelaksanaan program makan bergizi gratis Senin kemarin. Di saat teman-teman sekelasnya menikmati makanan, seorang murid kelas 3 bernama Muhammad Sulaiman Datau tampak hanya menyentuh susu kemasan yang diberikan.
Sementara nasi dan lauk pauknya tidak ia makan. Bukan karena menunya tidak enak, bukan pula karena dirinya kenyang. Tapi inilah jawabannya saat ditanya. Kenapa tidak mau makan? Kenapa? Ya. Mau kasih Pak Mama. Kenapa mau kasih Pak Mama, Nak? Karena di rumah tak ada nasi. Ya? Di rumah tidak ada nasi. Di rumah tidak ada nasi. Betul, tidak ada nasi. Ya, di usianya yang belum genap 10 tahun, bocah satu ini benar-benar menunjukkan baktinya kepada orang tua. Ia bahkan rela untuk tidak makan bersama teman-temannya dan memilih menyimpan makanan miliknya untuk ibunda tercinta. Merasa tersentuh, pihak sekolah pun memberikan 1 porsi tambahan agar Suleman tetap bisa makan di sekolah. Keesokan harinya, Ibunda Suleman berbagi kisah mengharukan tersebut kepada pihak sekolah. Pagi itu ia mengaku memang tak sempat memasak saat putranya itu hendak berangkat. Kebetulan saya kan masih pagi tidak sempat belum masak. Ini anak bawa nasi dari sekolah untuk dia kasih pasar. Yang makan siapa? Yang makan saya. Saya bertanya, nak tidak makan, kata so makan, kata dikasih 2 bungkus, 1, saya 1. Suleman sendiri merupakan satu dari total 61 murid SD Negeri 1 Boneraya yang mendapatkan fasilitas makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh pemerintah. Dari Gorontalo, Ridayansa, RTV. Sweet banget ya Don, anaknya Don inget mamanya loh di rumah dia. Iya, ternyata kalau di daerah-daerah ini banyak yang bersyukur sama program makanan bergizi gratis. Betul karena ya. susah ya makanan di sana. Betul, mungkin kurang juga nasinya atau kurang juga lauknya. Tapi nggak apa-apa lah, kita tinggalkan berita itu, kita beralih ke berita lainnya nih Don. Sekarang kita ke Tangerang. Ada apa? Nah ini viral juga nih soal kisruh laut yang dipagar nih Don. Nah ini buat for your information sih ya, bahwa memang membangun bangunan yang ada di laut itu harus ada izin Kementerian KKP-nya. Nah, dan kabarnya sekarang pihak kementerian sudah mengirim tim nih ke sana untuk mencari tahu kira-kira pemilik pagar ini siapa. Terus sudah punya izin atau belum? Katanya kalau misalkan punya izin, pembangunannya bisa dilanjutkan. Tapi kalau nggak punya izin, ini bakalan dibongkar. Nah itu dia, sampai saat ini katanya sih pemerintah nggak tahu nih siapa yang punya. Tapi kalau tiba-tiba ada izinnya, gimana ya? Kita cek aja yuk kalau gitu sama-sama. Masalah pagar laut sepanjang lebih dari 30 km ini akhirnya ditanggapi serius oleh pemerintah pusat. Ternyata setiap pemanfaatan ruang laut di Indonesia harus memiliki izin usaha dari Kementerian KKP. Tapi belum ketahuan nih, pagar laut itu ada izinnya apa enggak. Soalnya Kementerian KKP baru mengirim tim ke lokasi. Kalau nggak ada izinnya, ya dibongkar. Tapi kalau ada izinnya, silakan jalan terus. Kalau tidak ada izinnya ya, kita akan memberikan peringatan kepada yang melakukan. Ada sanksi selanjutnya tidak Pak? Pasti dicabut, ya. Artinya yang bangunan-bangunan yang ada di situ ya harus ditutup. Tetapi kalau izin KKPRA-nya ada, apa mereka harus jalan. Walaupun aneh juga sih, panjang pagar laut itu puluhan kilometer dan sudah dilaporkan sejak Agustus 2024. Kok bisa baru diproses sekarang ya? Dan sampai sekarang masih belum ada keterangan dari aparat. Siapa sih pemilik pagar ini? Jangan-jangan pada takut ngomong nih. Keberadaan pagar laut sangat menyusahkan warga sekitar yang berprofesi sebagai nelayan. Bukan cuma 1 atau 2 orang ya. Ada ribuan nelayan dari 16 kecamatan yang akan terdampak. Jadi dibongkar apa enggak nih pagarnya? Dari Karawang dan Tangerang, Banten, Tim Liputan RTV. Nah, berikut ini ada juga yang ngeri-ngeri juga nih, Doni ya, beritanya soal ada ratusan ekor sapi yang ini mati mendadak katanya tuh. Waduh, ini kok bisa gitu ya? Itu keracunan massal apa gimana sih, Tas? Kayaknya sih kena penyakit nih, Don. Tapi kita cek juga kali ya, ini faktanya berikut ini. Langsung aja kita lihat informasinya. Ya Allah, Gusti.
Di tengah guyuran hujan deras, sapi ini segera dikubur setelah didapati mati mendadak oleh pemiliknya di Dusun Gumuk Jati, Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Jember, Jawa Timur. Warga pun dibikin resah terkait merebaknya virus penyakit mulut dan kuku yang menyerang 763 hewan ternak di Jember, di mana 61 ekor diantaranya mati. Sebagian peternak terpaksa menjual sapi-sapinya dengan harga murah, lantaran beberapa diantaranya sudah menunjukkan gejala tertular. Gejalanya dari mulut itu sariawan, hidung itu keluar lendir gitu. Nggak mau makan walaupun dikasih makan di tulang gitu, itu dikeluarin lagi. Kalau punya saudara di sini banyak Mas, itu satu kandang dengan 3, 4 habis semua. Lebih baik sapi-sapi sehat ini segera didesinfeksi dengan menggunakan desinfektan kandangnya, atau lebih baik dengan menggunakan garam asam, karena kita tahu sendiri sifat virus ini dia peka terhadap asam, Pak. Di Pati, Jawa Tengah bahkan lebih parah, di mana jumlah sapi yang mati sudah menyentuh angka 108 ekor yang tersebar di 14 kecamatan. Sementara 194 ekor disembelih dini, 562 sakit, dan 25 ekor dinyatakan sembuh. Sama dengan di Jember, peternak Pati pun memilih menjual sapinya yang sakit agar tidak merugi. Kalau yang sakit itu dijual gitu. Jadi harganya anjlok ya Pak? Harganya tinggal 1.500. Padahal sekarang itu kalau peran seperti ini, itu kalau produksi itu sekitar 30-an juta. 1.500 itu? 1.500. Harga satu ekor? Satu ekor kalau sakit. Sementara upaya desinfeksi terus dilakukan di area kandang ternak guna meminimalisir penyebaran virus PMK. Dari Pati, Jawa Tengah dan Jember, Jawa Timur, RTV. Kalau di sejumlah daerah di Indonesia ini lagi diguyur hujan nih, tapi di California, Amerika Serikat ini justru sebaliknya nih Tasya. Apa tuh dong? Ini akibat temperatur suhu yang naik, ditambah lagi kan curah hujannya jadi menurun nih karena jarang hujan. Nah ini memicu kebakaran lahan sampai 15.000 hektar lahan. Betul, ini katanya juga nggak cuma warga biasa, tapi juga rumah sejumlah artis Hollywood juga ikut terbakar tuh Don. Waduh. Siapa aja kira-kira rumahnya ikut terbakar ya? Kita cek bersama. Kebakaran hutan dahsyat melanda Los Angeles telah memaksa ratusan orang di wilayah Palisades, Eaton, dan Hearst untuk mengungsi. Laporan terbaru menyebutkan kobaran api yang membakar semak belukar menghanguskan kawasan Hollywood Hills. Kebakaran yang mulai terjadi sejak Selasa waktu setempat ini sedikitnya telah menewaskan 5 orang. Dari data terakhir di hari Rabu, setidaknya ada 400.000 rumah dan kawasan bisnis di California tidak mendapat pasokan listrik. Petugas pemadam kebakaran menyebut kobaran api yang tidak terkendali ini membuat tim penyelamat kewalahan dan pasokan air terancam. Rumah-rumah artis Hollywood di pesisir Los Angeles pun ludes dilalap api. Beberapa selebriti seperti Mandy Moore, Kelly Elves, Billy Crystal, dan Paris Hilton dilaporkan kehilangan rumah dalam kebakaran. Pemerintah California telah mengeluarkan perintah evakuasi untuk 130.000 orang di daerah terdampak, tak terkecuali orang-orang yang bekerja di industri hiburan. Bahkan pengumuman nominasi Oscar pekan depan ditunda 2 hari karena peristiwa ini. Lembaga meteorologi di Amerika melaporkan kebakaran di California dipengaruhi oleh naiknya temperatur dan curah hujan yang menurun akibat perubahan iklim.